Mudah-mudahan di Rampangan nanti, saya yakin di Rampangan ini banyak potensi yang bisa kita kembangkan, bisa kita gali untuk diolah sebagai itu masuk dalam kategori apa namanya BUMDes. Nah, kalau di sini kalau maaf kami sini memang saya ini penting dia ikan apa diolah. Satu-satunya nelayan. Kami akan memanfaatkannya aset-aset tadi yang diserahkan pemerintah ke desa itu kami kelola dengan baik, kemudian bikin peraturannya sebagainya, itulah jadikan apa namanya pendapatan desa yang kami bisa manfaatkan pada saat ini. Mudah-mudahan nantinya kita dikit banyak cerita masalah bisnis. Saya yakin tujuannya ini adalah BUMDes. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Direktur BUMDes. Siapa nama Sida? Haji Ramsa. Sida ini lawas tuh pikir kelihatannya. Saya sedang aja. Sida kan Agus. Agus gundul sedikit. Kalau saya kan lain. Jadi kalau sama-sama orang seperti itu, Pak, dalam pepatah mengatakan sesama gondol di kaum barahan. Ya Pak ya? Si Desa Muara Gelam, teman-teman. Kita menaiki jembatan dulu, teman-teman. Luar biasa, teman-teman. Perkampungannya seperti ini, teman-teman, semua di atas air. Luar biasa. Halo adik. Rame benih tenggarong di waktu erau. Banyak orang berdatangan tulah di mana-mana. Wisatawan yang domestik atau mancanegara. BPU-nya, teman-teman. Gedung BPU Kecamatan Muarawis, Desa Muara Gelam, teman-teman. Gedung BPU-nya. Oke, bagus sekali, teman-teman. Oke, lanjut lagi kita ke kantor desanya, kawan-kawan. Kita telah sampai ke Desa Muara Gelam. Oke, teman-teman. tahap pertama sudah melakukan kegiatan. Oke, kita disambut dengan sangat baik, teman-teman. Oke, teman-teman, ikutin terus, teman-teman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat nikmat, terutama pada saat ini kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan sehingga kita berkumpul dalam rangka acara silaturahmi dengan Kepala Desa Rempanga Kecamatan Luahulu beserta stafnya, Ketua BPD, pengurus Bunda dan Ibu Kakak. Kami atas nama Kepala Desa tentunya mengucapkan ribuan terima kasih. Selamat datang di desa kami Maranggelam, Kecamatan Merawis. Namun sebelumnya kita melanjutkan dialog, nantinya kami nyambut sini Bu juga tukar pengalaman, saling memberikan informasi, saling memberikan pendapat masing-masing, karena setiap desa tentunya sangat berbeda perspektifnya, berbeda kulturnya, berbeda budaya dan tradisinya. Tujuan tidak lain adalah kita untuk membangun Kutai Kartanagara ini lebih maju, makmur, sehingga bisa dirasakan dinikmati oleh masyarakat Etam yang ada di Kutai Kartanagara, lebih khusus Desa Etam Maranggelam dan Desa Ibu di Rempanga Kecamatan Luahulu. Kemudian kami juga ingin menyampaikan terima kasih, kami hormati, ini baru pertama kali kepala desanya ini yang datang di Maranggelam ini. Beberapa desa datang di tempat kami ini, ada Sulawesi, ada NTT, ada Hulu, ada area Kaltim dan seterusnya. Ya banyak berkunjung di tempat kami ini sehingga kami berbagi pengalaman. Terutama saya sebutkan tadi untuk membangun desa yang masing-masing desa itu juga pemerintah agar desa makmur, sejahtera, ini merupakan tanggung jawab kepala desa. Nah, tentu oleh karena ini tujuan kita ini adalah saling memberikan informasi, saling memberikan pengalaman. Mungkin pengalaman yang telah lewat itu merupakan guru kita. Apa itu kegagalan, apa itu sukses, itu merupakan guru kita yang perlu kita perhatikan dan kita pelajari. Nah, oleh karena ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, selamat datang ke rombongan desa kami. Kami juga menyampaikan ribuan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam hal ini terdapat kekurangan. Kami sebenarnya punya orang yang merasa nyaman apabila orang datang di tempat kami, karena desa kami ini kami sini kan ada mengadakan potongan, ada mengadakan juga keloong yang nada wajar, nada pantai dikunjungi oleh orang luar daerah. Tapi ini bukan berarti kami tidak mau bersilaturahmi, berdialog dengan orang, tapi ya inilah mungkin keadaan desa kami. Mungkin banyak kekurangan desa kami ini, kekurangannya terisolir Bu. Tidak ada terlentap jalan yang bisa selain dan air. Nah, coba bayangkan desa kami kalau musim surut, ya kami sini musim timur, bebetak bukan Bu. Desanya ngambil barang makanan, sembako, jual hasil tangkap ikan ini, kadang satu malam tidur di tengah kanohan. Baru nyampai di sini. Sampai pada saat ini belum terrealisasi program kami atau usulan kami ke pemerintah daerah untuk normalisasi alur-alur danau ini supaya memudahkan warga masyarakat kami ini membawa hasil tangkapan, baik pun membawa sembako atau kebutuhan masyarakat sehari-hari. Inilah satu kekurangan kami, desa kami ini yang belum sampai saat ini belum ada kesempatan, diberikan kesempatan untuk bertutur di jalan darat. Memang kelihatannya memang sulit, karena ini memerlukan dana yang banyak. Nah, oleh karena itu kami mohon maaf atas kekurangan ini. Tapi kami semua kerjasama yang baik, kekompakan, tidak patah semangat.
kami tetap bersemangat untuk membangun desa ini dengan elemen-elemen masyarakat, dengan organisasi, dengan lembaga yang ada di desa ini bersepakat untuk membangun desa ini. Tujuannya tidak lain bagaimana kita mensejahterakan, memakmurkan warga masyarakat etam yang ada di desa Moranggelam ini. Nah, kami juga nantinya berharap kepada Ibu Kepala Desa sedikit juga memberikan gambaran tentang desa etam di Rompanga, Kecamatan Wakulu, bagaimana. Insya Allah nantinya kita dialog langsung. Kami sampaikan, beritahukan nantinya BPD mungkin bisa ke tempat berkunjung di kantor BPD, BUMDes, pengurus BUMDes bisa juga berkunjung atau di tempatnya nanti kantor BUMDes bersama Direktur BUMDes yang ada di Magelang, kemudian Ibu PKK nanti silakan nantinya bersama situ jahitannya nyerunding nangka. Punya cerita punya jinaka mah, tapi jangan kita ceritakan apa adanya. Ini kan memang sangat berharga. Ini apa namanya, anugerah berkat orang kehendak Allah Ta'ala, sehingga pada ini kita dipertemukan antara dua desa, Desa Moranggelam dan Desa apa namanya Rompanga, Kecamatan Wakulu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon kepada Bapak Ibu Kepala Desa bisa sedikit memberikan sambutan atau informasi sehingga kami juga mungkin bisa kami ambil menjadikan satu apa namanya pengalaman, juga bisa mungkin kami bisa diterapkan di desa kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Desa Moranggelam beserta jajarannya, perangkatnya. Yang saya hormati Ketua BPD, Ketua PKK, dan tokoh-tokoh masyarakat. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Rompanga beserta anggota, pengurus BUMDes. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita hari ini sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat, keluarganya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa beserta perangkat dan warga PKK yang sudah bersedia mengizinkan kami datang ke sini untuk kami mencari pengalaman tentang kemajuan yang ada di Desa Gelam ini. Yang saya dengar adalah tenaga listriknya Pak ya, yang maju sehingga meningkatkan PAD. Alhamdulillah saya sendiri penasaran Pak, ingin melihat gimana alat-alatnya seperti apa, penasaran juga. Kalau bapak-bapak di sini, Ibu pernah ke Lokulu? Ya, kami adalah Desa Rompanga. Desa kami terkenal di situ cuma penghasil aja Pak, gula merah. Ada juga budidaya jamur, cuma belum tapi terkenal. Yang pembuat tempe, UKM kami di situ ada juga Pak, cuma
kurang lah kalau penghasil keripik tempe, keripik ubi, sukun. Nah ini ada juga kami bawa oleh-oleh tadi keripik hasil dari pengrajin di sana, Pak, UKM di sana. Mengenai BUMDes, Pak, untuk desa kami baru saja terbentuk, dan ketua BPD kami ini juga selalu menginovasi kami supaya bagaimana caranya kita mencari pengalaman ke luar-luar, melihat apa saja potensi-potensi yang bisa kita untuk memajukan desa kami. Seperti pernah jalan ke Embung juga, Pak, ya. Jadi kebetulan juga di desa kami ada juga beberapa bisa yang dijadikan potensi. Sambil menambah pengalaman ya, kami sering sharing juga nih, mau ke sini cari pengalaman. Ya, alhamdulillah, Pak. Baru pertama kali saya ke sini, Pak. Jadi pengalaman lah untuk saya pertama kali. Ternyata lumayan juga perjalanannya. Walaupun di perjalanan tadi ada sedikit kendala, alhamdulillah masih diselamatkan. Amin. Ya. Di sini terkenal dengan ikan-ikan, Pak, ya. Penghasil nelayan. Ya. Nanti sharingnya, Pak, ya. Iya. Saya senang sekali, Pak, melihat di sini warganya begitu kompak. Bagus sekali, walaupun mungkin tadi terkendala dengan mungkin transportasinya, Pak, ya. Mudahan aja nanti ke depannya diperhatikan pemerintah, misalnya untuk jalan jembatan kah gitu, supaya lebih nyaman lagi jalannya. Kalau misalnya nanti ada kendala air surut, ada transportasi untuk jalan, mudahan aja bisa tercapai. Ya, amin. Sekian dulu, Pak, dari saya. Nanti mungkin kekurangannya nanti siapa tahu ada yang tidak disampaikan ketua BPD untuk nambahi. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Desa menyampaikan hal-hal yang berhubungan pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadikan atau mendapatkan reda dari Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan niat kita berkumpul ini bukan hanya kita bertemu, tapi bertukar pikiran. Kalau kita sampaikan, tentunya bisa nantinya di desa Rampangan potensi-potensi yang bisa dikembangkan, digerakkan, karena ini sangat berbeda dengan Baranggalang. Karena Baranggalang ini 95% orangnya hidup kerjanya adalah nelayan. Tidak ada cocok tanam, tidak ada berkebun, tidak ada petani, satu channel nelayan. Nah, oleh karena itu, tentunya ini sangat berbeda sekali. Mudah-mudahan walaupun berbeda, potensi yang ada di desa Parang dan di desa Rampangan ini juga pengalaman. Mungkin pada pengolahan kami sini kan nelayan, jadi tadi mungkin yang khasnya itu adalah mungkin ikan namanya ikan asap atau ikan salai, ikan bau, lais, itu yang bisa dijual kemarin dan kemana-mana. Ini merupakan satu khas desa selain dari ikan asinnya yang diolah kasih di Surabaya, Bandung, Jakarta, dan seterusnya penghasil ikan. Nah, untuk selanjutnya kami berkembang kepada ketua BPD untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Tes. Udah dapat cara nggak boleh. Nenek orang ini gila. Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Bu. Alhamdulillah. Semangat, Bapak. Sama-sama tuh.
Pertama-tama, yang paling utama, saya merasa bernostalgia di Muara Anggelam. Tahun 86 saya pernah mengikuti safari Ramadan, tidur di sini, berangkat jam 3 dari Kota Bangun, jam 5 sampai di sini, buka puasa bersama, habis sahur balik lagi ke Kota Bangun. Gitu. Ada pantun yang menyatakan, padi pandak, padi penjulu, tarik kelinci di bawah tangga, hati hendak sabar dahulu, gelam yang dicari-cari. Jadi yang gelam ini, Bu, sangat-sangat berkesan bagi kami. Jadi bunyi liga, nada apa-apanya yang gelamnya. Tapi kalau dilihat, sebenarnya namanya gini muara. Muara itu adalah corong daripada perkampungan, corong dari desa, yaitu muaranya gelap. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak dapat duduk, Bu, karena saya orangnya pandai. Namun saya duduk kecepotnya, leher sama kita telek. Jadi lebih baik saya berdiri aja, karena mau saya berdiri gagah juga ceker. Sebelum ini saya mohon maaf, saya akan perkenalkan dulu satu persatu tim kami. Kami adalah rombongan. Ini Ibu Norsari namanya, Kepala Desa Rempanga. Kalau tidak salah 2 ke 1, bukan 3 kepala desa. Jadi ini yang paling cantik, karena ada 3. Saya sendiri Haji Saripudin, Ketua BPD Desa Rempanga. Saya sudah tidak asing di Muara Anggelam, tidak asing di Kota Bangun, karena saya pernah tinggal di Kota Bangun 8 tahun, di Morawis 4 tahun, di Sebemban setahun. Jadi pernah makan asam garamnya, makan kerbaunya orang melintang. Nah, untuk itu selanjutnya saya perkenalkan, namanya Pak Siswanto. Diri Pak. Nah, ini wakil saya, wakil Ketua BPD Desa Rempanga. Terus Pak A.M. Suryansah. Nah, itu beliau anggota BPD juga. M. Yusran. Nah, itu anggota BPD Desa Rempanga. Hendra Anggara. Ruli Wahyudan. Ada 2 dari anggota BPD Rempanga, jumlahnya 9. Endang Susanti. Nah, itu. Selanjutnya Ibu Haini. Nah, jadi kami hadir di sini lengkap. Mana Bapak Kepala Dusun kita mana? Oh, di Gubang dari ketiduran. Nah, ini ada 3 orang dari Ibu PKK. Ibu Desi. Apa? Ibu Gesi. Ini Ketua Tim Penggerak PKK Desa Rempanga. Silakan Bu, berdiri Bu. Nah, selanjutnya Ibu Lina Anur, Herlina Anur. Itu sekretaris PKK. Nah, ini Bu satu ini siapa? Ibu Idah. Saya tahu ibunya Idah aja. Nah, ini wakil ketua. Jadi ada lagi satu tadi. Sekretaris desa mana tadi? Oh, ada. Nah, itu sekretaris desa. Ada juga dari Bumdes tadi mana? Coba berdiri yang dari Bumdes. Nah, ini komplit Pak. Jadi kami hadir ke sini dari perangkat pemerintahan desa, Ibu Kepala Desa, Sekretaris Desa, berikut dengan PKK-nya. Habis itu dari BPD 9 orang saya bawa semua. Terus dari Bumdes juga, kebetulan Ibu Kades selaku komisaris Bumdes. Nah, direkturnya berhalangan hadir tapi diwakilkan dengan anggota yang lain. Nah, kami hadir di sini tidak lain adalah dalam rangka silaturahmi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ingin sekali kami banyak belajar, menambah ilmu, pengalaman ini. Karena kemarin saya mengikuti pelatihan di Tenggarong, di Hotel Singgasana. 3 hari saya ke Bali. Saya bingung, kok jauh-jauhnya OL-nya ke Bali? Kenapa tidak di dalam daerah saja? Sekalinya apa? Semua di Bali saya beli. Beli dalam bahasa Bali itu kakak. Jadi kalau kita bilang beli, saya lihat itu patung,
Banyak di depan rumah orang ada patung-patung gitu. Dari patung Bali. Saya mau beli patung Bali, bawa pulang ke Rempanga, tidak bisa. Karena dia tidak bisa ikut pesawat. Gitu. Jadi saya punya gagasan bersama dengan Ibu Kades, saya ingin kita lebih baik belajar di tempat kita sendiri. Karena Desa Rempanga itu, Bapak dan Ibu sekalian, 15 desa yang ada di Kecamatan Luak Hulu. Jadi Kecamatan Luak Hulu itu terdiri dari 15 desa. Salah satunya adalah Desa Rempanga. Kalau Desa Rempanga hanya 5 km dari kantor Bupati. 4 km ke kantor Kecamatan Luak Hulu. Saya berpikir, kenapa kita yang ada di ibu kota kabupaten kalah dengan orang-orang gelam? Saya berpikir sampai botak kepala saya ini. Selalu berpikir terus. Saya bilang kalau saya belum menginjakkan kaki di orang gelam, saya tidak akan menginjakkan kaki di tanah Jawa. Datang ke Bapak Mas, kantor PMD, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten, Pak, coba Bapak datang ke Gelam. Apa sih Bu? Pak, kok di Gelam terus? Gelam itu jelek Bu. Kalau banjir tenggelam, namanya kan tenggelam. Saya pernah ke sana. Dan saya kalau ke Menggelam, saya tidak bawa apa-apa, saya bawa gula putih saja. Kenapa? Airnya sudah air teh. Mohon maaf Bu ya. Itu fakta kan? Nah, saya bilang, tadi Ibu Kades juga, airnya merah. Ada gula putih dalam tas saya. Tetapi kenapa? Nah, saya ingin berpikir kita semua jarak oke, tempat tinggal oke, terisolir kata Pak Kades tadi oke. Tetapi semangat warganya, semangat masyarakatnya ingin membangun desanya, jos, itu yang penting. Kalau kita di kota terlena, mau mikirkan bikin bumdes, usahin. Banyak tuh toko di pasar Tenggarong loh. Beli masker, beli baju, beli pupuk, beli apa. Bapain galawat bumdes-bumdesan. Nah, kemarin saya lihat di channel Etam, di TV. Ibu-ibu PKK menjahit masker, mengedarkan dari rumah ke rumah, bukan dari rumah, dari rakit ke rakit. Nah, mengedarkan itu. Astagfirullahaladzim. Maju, sirani, baik, sirani. Nah, terus ada pos, saya tanya tadi sama Polres Longgut, mana pos kesehatan itu? Checkpointnya. Saya mau cek kepala saya dulu, panas atau enggak? Kalau nggak panas, berarti saya kejemur. Tapi kalau dingin, berarti saya kedinginan. Ternyata tidak ada posnya itu. Tutup Pak, pos itu. Saya banyak melihat, banyak mendengar informasi dari itu. Nah, penduduk Desa Rempanga, jumlah kakaknya 928 kepala keluarga, dan jumlah jiwanya hampir 3.000 jiwa. Jumlah rukun tetangganya 9 RT, jumlah dusunnya 2. Nah, kemarin saya baca di literatur, bingung saya. Gelam ini dulunya masuk Kota Bangun, bukan Kecamatan Morawis. Kecamatan Morawis itu Lebak Jilong, Lebak Mantran, Sebemban, Morawis. Waktu itu sampai masih camat Pengubuk Pak Amin. Nah, di sini masuk Kecamatan Kota Bangun. Nah, setelah saya baca lagi literaturnya itu Permendagri itu, oh pemekarannya Kecamatan Morawis tidak Gelam masuk ke situ. Nah, saya protes sebenarnya. Kalau Lebak Jilong, Lebak Mantran itu jangan masuk ke Morawis. Bikin aja kecamatan di SP3 Kota Bangun itu. Karena lebih mudah, dia keluar dulu ke Lampiri, baru mudik pulang. Jauh kan Bu? Jauh nih. Belok. Tapi Bu, biarnya jauh. Udah ada gadis tujuh pergi di sini. Saya dulu Bu, lagi mudanya saya kan, saya ini PPL Bu. Pemuda paling laku. Saya tugas di Kota Bangun, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kota Bangun, PPL. Dan saya pemuda paling laku. Dan saya tahu kalau di depan rumah itu ada seorang gadis, saya tahu. Pertama dari letak jemuran. Lihatnya tertata jemuran. Oh, ini jemuran ini punya
anak gadis nih, ini orang tua nih, darah pitramfitnya. Nah, tahu saya. Yang kedua kembang. Oh ada kembang teleki, teket nanti. Oh ada kembang agak ke, pura-pura nenek kambing dan nenek anak gadis orang dalam. Saya pernah ke Melintang naik jas, dia ada orang bini, ya, mana orang bini? Tadi ada matanya kelitip-kelitip, masih ada pupur, bang pupur basah, cogor ke kubangan sanggarnya. Tuh kali anak gadis ya. Itu. Jadi saya terus terang kalau hal-hal itu sangat sensitif dilihatnya. Tapi alhamdulillah usia saya sudah 63 tahun, saya sudah 5 tahun pensiun dari pegawai negeri. Saya mengabdi di desa saja. Alhamdulillah masih diterima masyarakat jadi orang desa. Bapak dan Ibu sekalian, kami sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Pak Kades. Karena Pak Kades ini tadi makanya saya tanya ke atas, susur kurus tuh. Ada orang lain ke. Mentuha saya aslinya orang Melintang, tahu ke sih dah. Ketuaan saya Menteri Awe namanya di Kota Bangun, tahu sih dah. Nah, jadi saya takut kesah dengan kita sini. Jadi kami sekali lagi mohon lagan sangat nanti setelah acara di pertemuan kita nanti membagi grup ibu PKK yang 3 orang ini tulung kita kesahi serta 2 nangka aja sih dan apa PKK kita pola sini apa ngapeh mah apa sambil yang jemput anu siapa tuh lakinya tuh Kota Bangun ada gede ya tuh dikit kesakan sih dah dan musik nah, tolong hak kesah aja baik ke nah BPD Pak Hamdan kawan saya nih Pak, saya dulu penyanyi cuma gagal Hamdan ATT. Saya kan nama saya Sarif, saya dulu penyanyi juga, penyanyi keroncong. Jadi dia kawan-kawan saya BPD ingin banyak bertanya dengan kita dan dari perangkat desa, Bapak Kepala Desa, karena ini Ibu Kepala Desa tidak boleh berbicara empat mata, setan. Jadi saya dampingi. Jadi kesimpulannya, saya menginginkan nanti bagaimana peran, motivasi, dorongan pemerintahan desa sehingga BUMDes ini dapat berjalan dengan maksimal. Itu. Yang kedua, bagaimana desa menghidupkan BUMDes sehingga menjadikan sumber pendapatan desa lewat PAD yang menjadikan deposit ataupun keuntungan di desa itu sendiri. Kami mohon nanti saya berbicara banyak dengan kepala desa, dengan ibu desa ini dan yang kedua, Pak Hamdan, saya ingin tolong disampaikan dengan teman-teman saya bagaimana motivasi dorongan daripada BPD menggerakkan masyarakatnya, menggerakkan BUMDesnya, mendorong kepala desa selaku dalam proses perencanaan dan evaluasi dan monitoringnya sehingga peran fungsi BPD itu maksimal dalam BUMDes. Karena dalam Permendagri disebutkan BUMDes, pengawas dari BUMDes itu BPD. Ada BPD di situ. Nah, kalau BUMDesnya pengawasnya 3 orang, bisa BPD 1, bisa dari internal 1, bisa dari orang yang pemerhati ataupun orang yang berkompeten dengan BUMDes. Jadi kami harapkan nanti bagaimana perannya sehingga kami dari BPD juga bisa menghidupkan BUMDes kami di Rempanga menjadi BUMDes yang ada di sini. Mohon maaf sekali lagi, mohon Pak Jujun berdiri. Baru tamu masih dah. Nah, beliau itu kepala dusun. Nah, karena saya tadi Pak bilang suami istri masuk dia Pak. Karena beliau itu suaminya Pak Kades. Tapi ya omnya Pak, saya ini omnya. Omnya. Saya ngomong sama rumahnya. Nah, jadi itu yang harapan kami untuk lebih lanjutnya. Nah, selanjutnya kami berinisiatif membawakan kado tanda jadi kami ini Pak, ikatan batin kami. Ya itu ya kan saya kapantunkan tadi pucuk pauh bidara pauh, pucuk melati di dalam batin. Adinda jauh pun abang pun jauh. Kalau kita sudah sehati, mari kita mengikat janji.
inilah ikatan kami. Jadi ini kami bawa jangan dinilai dari harganya, tapi inilah cinta kasih kami, rasa persaudaraan kami, rasa kebersamaan kami dengan orang gelam. Kami tahu kalau kami bawakan jukut buang kita. Kenapa bawa jukut sini? Lebih nyak jukut sana. Nada. Nah ini kami bawakan apa? Tempe dengan keropok. Karena sini nada orang tempe. Nah ini tempe Lokulu terkenal. Nah jadi kami bawa ini 3 bungkus. Saya sampai maju nih. Nah jadi 1 saya berikan ke kepala desa. Karena kepala desa berikut dengan PKK-nya, silakan berikan milik kita ya. Senangnya. Yang kedua untuk BUMDes. Nah yang ketiga BPD. Nah ini 3 muting saya berikan dulu. Tunggu hak etam terima nih dulu. Nah, jadi baru etam kesan yang lain. Wartawan maju. Ini kan kesannya kelompok. Sini kita, Pak Kades. Nah ini yang Pak Kades. Dapat kan yang kita nih? Payah sini nih. Nah, serahkan ke Pak Kades, foto bersama. Nah, jawab tak? Nah, ini sama di sana. Dia terpengen diubang tadi. Enak boy, kepala tadi. Lah, taruh Pak, geser. Mana Pak Hamdan tadi? BPD. Tahu mana dia tadi? Pak Hamdan. Ini dulu Pak Kades. Ini nih BPD. Berat kan? Pak aku di masker leh. Perawakan orang anu nih. Mari mati kan nih. Nah, lah. Mana BUMDes? Ini. Mana? Sudah. Pak. Kita BUMDes ini. Mana BUMDes? Ini sana. Kami ini kejawal merame imaha nih. Mula gaduh kita nih. Dari sini ya, dari perwakilan BUMDes. Tolong diserahkan. Apa Kades turutin lagi? Merame. Nah sini kita. Ini saya buatkan profil Pak. Jadi kisah saya tadi ada dalam sini. Kita tahu visi dan misi pada desa kami, jumlah penduduk kami, yang miskin berapa, yang kaya berapa, yang melarat berapa, yang pegawai berapa. Ini janda berapa Pak? Nah, yang janda ada ke sini. Nah ini profil desa. Nah saya serahkan ke Yang buat jarang janda kan dengar ulang. ini serahkan kami ke kepala desa. Yang ini untuk BUMDes. Nah dan ini untuk sahabatku nih. Kompak. Kompak sama-sama pada ketua BPD. Nah, jadi ini kenang-kenangan kalau kami pakai sahabat kita tahu ini pipat. Nah, tapi ini ada tanda-tanda di sini. Saya sengaja membuat ini. Inilah untuk kami. Saya kira terima kasih. Saya kembali ke atas dulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Direktur BUMDes. Siapa nama Sida? Haji Ramsa. Sida ini lawas tuh, pikir kelihatannya. Saya sedang aja. Sida kan Agus. Aku gundul sedikit. Kalau saya kan lain. Jadi kalau sama orang seperti itu Pak, dalam pepatah mengatakan sesama gondol di kau barahan. Ya Pak ya? Tetapi pola pikirnya panjang. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini ditindaklanjuti lagi untuk berikutnya. Dan kami atas nama warga masyarakat Desa Rempanga, atas nama Ibu Kades, mengundang warga masyarakat Waranggelam yang ingin
berdatang ke desa kami, silahkan telepon saya atau telepon Pak Kades, minimal telepon saya, nanti kami kondisikan kalau mau lihat kampung kami. Karena kampung kami sekarang dulu jaya Pak, masih tambang batu bara di belakang, sekarang udah kehabisan. Jadi ada suatu danau eks tambang itu nanti akan kami buatkan sebagai objek para wisata. Saya tidak bawa laptop, tadi juga saya bawa, saya putarkan di sini desainnya untuk pengembangan pariwisata. Karena apa? Kita istilahnya SDA, sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Tapi kalau batu bara tidak bisa. Batu bara itu 1000 tahun baru kau ditambang lagi. Alhamdulillah pada kita ini ada tambang batu bara. Punya ada, di kita dimulai rakit. Berarti kita jangan ke gunung. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita banyak diskusi. Kita lebih baik diskusi kelompok saja. Karena kalau terlalu lama saya sambutan, ada duanya visi ya Bu tadi. Lah keren tunuan jukut sana. Tahu aja ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya mewakili Ibu Kepala Desa dan mewakili semua rombongan mengucapkan ribuan terima kasih atas sambutan yang cukup meriah, yang cukup bersemangat ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan pertemuan kita bukan pertemuan yang terakhir, tetapi bukan yang paling akhir. Jadi mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali, dapat bersua kembali. Ada pepatah mengatakan, hari ini kita mengganggan tungkul, besok kita mengganggan serai, hari ini kita berkumpul, siang dia kami akan bercerai, berulangan. Oke, sekali lagi saya mohon maaf atas kehilapan saya dan kekurangan saya. Saya sengaja untuk banyak berguyon karena Bapak supaya tidak ngantuk dan supaya Bapak dan Ibu ingat saya. Kalau ketemu di jalan Pak, Ibu, dosa repot. Kalau ada yang pakai topi ini, pasti saya. Dan saya punya topinya ada 6 di rumah. Jadi setiap dia jalan, kalau bajunya ini topinya. Kalau ini. Jadi ada khusus topi seniman. Nama saya Haji Sarifudin, mudah dikenal. Kalau masuk Repanga, tanya aja di mana rumah Kai Udin. Rumahnya di sebelah kantor desa, di sebelah Masjid Hidayatullah. Itu pasti orang tahu semua. Dosa repot kita ke rumah saya asal bawa kayu salai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua PD banyak menyampaikan hal-hal, kita senang, sangat terhibur sekali, banyak humor-humornya, lucu-lucunya. Jadi beliau ini tadi kami kesan di atas, katanya beliau saya sama sepupu yang sama bekerja TAD dulu. 8 tahun saya di TAD, beliau juga. Saya dulu bagian operator transportasi, bawa orang Jerman kemana-mana, Eheng sampai Kologiram, di daratan mana tidak ada proyek TAD, BATAD itu saya ada. Karena kan ini pertanian dulu. Maka beliau ini kebetulan juga di pertanian. Ya, 63, tidak jauh beda dengan saya, umur 63 tahun. Kita berapa? Ya, kurang lebih 63 tahun. Kalau tua saya sedikit masih berapa, kalau bukan masih berapa. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Nah, bisa membantu untuk masyarakat sampai jadi kepala desa, dia juga jadi ketua PD di Desa Peraptangan. Nah, kami mengucapkan terima kasih karena Ibu Kepala Desa berkesempatan hadir di desa kami untuk berkami bagi pengalaman. Tadi ada semacam usulan kalau mau datang berkunjung di desa Ibu Rempangan, siap untuk menerima. Insya Allah nanti Bu kami digandakan. Kita sering, karena saya ini 3 kali kepala desa, 3 periode, di mana-mana provinsi saya jalani. Jadi ini ada artinya juga. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, yang kita kunjungin tidak cocok ya di kampung kita, beda kondisinya, beda karakter masyarakatnya, beda, sangat sulit kita terapkan di desa-desa kita. Makanya kami berkesimpulan, makanya Bupati pun menyarankan sudah jangan jadi orang lamanya sudah mendingnya, karena wadah hitam kota negara. Mungkin mirip-mirip, karakter masyarakatnya mirip dan sudah tidak ada banyak perbedaan. Nah oleh karena itu pada hari alhamdulillah ada beberapa desa dari Mahulu datang ke sini, di Jantur datang ke sini. Kami berbagi pengalaman terutama yang dibahas masalah BUMDes. Karena BUMDes ini Bapak Ibu sekalian sangat diwajibkan oleh pemerintah Etam. BUMDes itu ada
harus berjalan di desa masing-masing. Karena satu berarti menunjang tadi apa pendapatan desa. Nah, karena pendapatan itu banyak manfaatnya. Di situ ada dana sosialnya. Kami tahun kemarin tuh nyunat kurang, enggak anak 33 orang digratiskan dibayar oleh BUMDes, karena bisa ada dana sosialnya. Nah, jadi alhamdulillah kalau hari ini kalau di orang handa apa acara deket kan nggak perlu minta ke desa lagi. Doa adalah kamu BUMDes sudah kasih dana sosial, nah apa kasih perbaikan jalan sedikit dikasih, nggak perlu datang ke camat, cukup BUMDes sudah memberikan bantuan dana walaupun skala kecil yang bisa kita gunakan untuk masyarakat kita. Ini keuntungannya, Bu. Nah, mudah-mudahan di Rampangan nanti saya yakin di Rampangan ini banyak potensi yang bisa kita kembangkan, bisa kita gali untuk diolah sebagai itu masuk dalam kategori BUMDes. Nah, kalau di sini kalau maaf bukan di sini memang saya ini penting juga ikan apa diolah. Satu-satunya nelayan. Kami yang kami memanfaatkannya aset-aset tadi yang diserahkan pemerintah ke desa itu kami kelola dengan baik, kemudian bikin peraturannya sebagainya, itulah jadikan pendapatan desa yang kami bisa manfaatkan pada saat ini. Mudah-mudahan nantinya kita dikit banyak cerita masalah BUMDes, karena saya yakin tujuannya ini adalah BUMDes. Nah, karena ini memang perlu kita kembangkan sayang. Nah, ini salah satu nantinya silakan berbincang-bincang sama direktur BUMDes kami di desa Boranggelam untuk kita meningkatkan pendapatan desa kita. Nah, kami sekali mengucapkan terima kasih. Nah, pertemuan ini nanti kita lanjutkan masing-masing pokoknya datang. Cuma saya ini nggak jauh pantun, Pak. Ada jauh pantun deket nih. Ingat pada tahun ya Boranggelam airnya tenang. Airnya tenang di bawah pita. Jadi Boranggelam jangan terlalu digenang dipikirkan, takut jatuh cinta. Kemudian kalau ada Jorangga, semoga ladang, boleh kami bermandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kami berkunjung di tempat Bapak nanti. Saya kira itu kami mohon maaf atas kekurangannya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikit Pak, nambah dikit aja. Saya nak berpantun hanya sebuting. Akhir tahun bulan Desember. Jangan lupa tanggal 9. Kita datang ke TPS mensukseskan pilkada Kutai Kartanegara. Oke, terima kasih teman-teman yang telah mengikuti video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuning makan benua etam, tumbuh lebat dalam taman para istana raja. Putih kuning eloknya darah Tula tingkah laku sopan santun ramah menawan hati.